yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Bapa di sorga yang sudah memberi kesempatan kepada kita semua untuk dapat beribadah bersama-sama keluarga dan jemaat walaupun hanya melalui online. Ibadah minggu pagi ini tidak mengurangi kebahagiaan dan sukacita dalam kita beribadah. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita seutuhnya untuk bersaat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkan dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Amin. Dan dipersilakan berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita di minggu pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24, demikian firman-Nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari saudara-saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di atas janji Tuhan ini selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari dosa-dosanya. Amin. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Segala
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 yang demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat bersekutu dengan Tuhannya. Percaya dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus yang menyertai kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas.
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema sukacita di balik penebusan. Kalau kita membahas tentang penebusan yang Allah lakukan di dalam Kristus Yesus bagi kita, maka saudara ada 5 peristiwa penting yang itu kita imani terjadi dan yang menjadi dasar iman kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. 5 peristiwa ini tentunya berkaitan dengan kehidupan Yesus. Yaitu yang pertama, peristiwa kelahiran Kristus. Itu biasanya kita rayakan dengan perayaan Natal. Kemudian peristiwa kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke sorga. Dan yang kelima adalah peristiwa kedatangan Kristus kedua kali pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, 5 peristiwa ini tidak bisa kita katakan bahwa saya terima peristiwa kelahiran Kristus, kebangkitan Kristus, tapi untuk yang terakhir masalah kenaikan, masalah kedatangan Kristus yang kedua kali, ya saya belum bisa yakini itu. Ketika salah satu kita abaikan, maka penebusan kita tidaklah sempurna. Oleh karena itu, meskipun peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu masih kita nantikan, tapi saya percaya Bapak Ibu dan saya yang mengimani Kristus adalah Tuhan, kita imani peristiwa itu pasti akan terjadi. Namun Yesus sendiri katakan, hanya Bapa saja yang tahu kapan peristiwa itu terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, semua kita mengimani bahwa Kristus akan datang untuk yang kedua kali menghakimi kehidupan kita manusia. Tetapi dalam kenyataan hidup kita sebagai manusia, bahkan secara khusus anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, terkadang peristiwa kedatangan Kristus kedua kali kita terima beritanya, kita imani terjadi. Tetapi yang seringkali terjadi, kita tidak mempersiapkan atau kita abaikan persiapan akan kedatangan Kristus. Apa buktinya? Bapak Ibu, kita bisa lihat, kita percaya imani bahwa Yesus datang menebus kita dari kuasa dosa. Tapi dalam kenyataannya masih ada orang percaya yang hidup seperti orang yang belum ditebus oleh Kristus. Kita masih terikat dengan berbagai hal di dunia ini yang itu bertentangan dengan kehendak Allah. Perbuatan-perbuatan kegelapan yang memberikan gambaran bahwa orang masih hidup di dalam perbuatan dosa. Dan ini saudara yang membawa kita ada dalam sebuah refleksi bahwa ketika kita sudah ditebus tetapi kita masih hidup seperti orang yang tidak ditebus, perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Tuhan. Padahal kalau kita baca dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, hampir sebagian besar, bahkan berulang kali para rasul mengingatkan jemaat Tuhan agar mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Artinya Bapak Ibu Saudara, meskipun sampai hari ini
kedatangan Kristus yang kedua kali belum terjadi, tetapi para rasul sedang mengingatkan kita melalui firman Tuhan agar kita, baik jemaat yang menjadi surat tujuan dari para rasul baik Paulus maupun Petrus, ataupun bagi kehidupan kita saat ini, firman Tuhan hendak mengingatkan kita untuk bagaimana kita menata kehidupan kita selama kita ada di dunia. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang menata hidup artinya orang yang tahu bahwa dirinya sudah ditebus, sehingga dia mengambil keputusan meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang membuat kita sulit melangkah dalam iman dan hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Saudara, hal ini sangat jelas kita lihat di dalam perikop pembacaan kita ayat 13. Ya, bagian perikop pembacaan namun ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ Rasul Petrus mengingatkan jemaat Tuhan agar mereka hidup dalam kekudusan. Bahkan Petrus mengingatkan mereka agar mereka tidak hidup dengan melihat apa yang terjadi dan situasi yang sedang mereka alami saat itu. Minggu lalu Ibu Pendeta Marta sudah menjelaskan kepada kita sedikit latar belakang jemaat yang menjadi alamat surat pertama Petrus ini. Mereka adalah orang Kristen bukan Yahudi yang merantau dan hidup di 5 provinsi yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Dan kalau kita baca surat Petrus yang pertama ini, secara keseluruhan menggambarkan bagaimana orang-orang Kristen pada zaman itu mereka hidup di dalam penderitaan. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih menyembah berhala, yang menentang kabar baik tentang Yesus Kristus. Mereka hidup di tengah lingkungan yang bukan perkara mudah bagi mereka untuk menjalaninya. Bahkan kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di situ digambarkan bagaimana jemaat itu mengalami duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Tapi Petrus mengingatkan mereka agar mereka tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan. Pertanyaannya, apa dasarnya bagi kita bersuka cita di tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan bagi kehidupan kita? Dasarnya adalah, saudara, karena kita, ya, kalau Petrus tujukan itu kepada jemaat Kristen saat itu, dasarnya karena mereka adalah umat yang baru milik Allah yang telah mereka disahkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan status ini pun menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah umat baru milik Allah. Melalui pengorbanan Kristus, kita punya status sebagai milik Allah seutuhnya. Kalau kita baca dalam ayat 18 tadi, di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kami warisi dari nenek moyang, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Petrus hanya ingin menyampaikan satu hal. Dia ingin katakan bahwa kamu telah ditebus, dibayar dengan darah Kristus dari kehidupanmu yang sia-sia, kehidupanmu yang mengarah kepada kematian, dan saat ini engkau sedang hidup dalam anugerah kasih karunia Allah. Dan orang yang hidup dalam anugerah Allah adalah orang yang sedang berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Petrus mengingatkan mereka, dan juga bagi setiap kita saat ini, ayat 17, dia ingatkan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mengapa? Mengapa kita harus hidup dalam ketakutan selama kita ada di dunia ini? Karena pada satu saat akan ada yang namanya penghakiman. Bagian sebelumnya menjelaskan bahwa Bapa tanpa memandang
berpandang muka akan menghakimi semua manusia menurut perbuatannya. Oleh karena itu Petrus ingatkan, kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Menumpang di dunia ini artinya saudara, hidup dunia ini sementara. Kita sedang berjalan menuju hidup yang sesungguhnya, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Apa artinya ketika Petrus katakan hidup dalam ketakutan? Saudara, ketakutan di sini tidak bicara tentang hidup dalam kecemasan, kegelisahan, hidup tanpa pengharapan, atau hidup dengan perasaan tertekan. Tapi hidup dalam ketakutan artinya kita hidup dalam rasa takut dan hormat kepada Allah. Hidup dalam mengagungkan Allah. Dan orang yang hidup mengagungkan Allah, dia pasti atau dia ada dalam kehidupan di mana dia tidak akan menyentuh hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Tidak hidup dalam dosa. Orang berdosa itu gambarannya kalau kita baca dalam Roma 1, itu adalah orang fasik dan orang lalim. Hidup orang berdosa itu hidup seperti orang fasik dan orang lalim. Orang fasik itu saudara, itu orang yang bukan tidak mengenal Tuhan. Orang fasik itu dia tahu tentang Tuhan, dia mengenal Tuhan, belajar tentang Tuhan, tapi dia tidak memuliakan Tuhan. Itu orang fasik, orang berdosa. Dan orang lalim adalah orang yang menindas kebenaran. Dia tidak hidup di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menebus kita dari kehidupan yang sia-sia ini. Kehidupan fasik, kehidupan lalim. Yesus membebaskan kita, menebus kita dari kuasa dosa. Kalau kita ingat khotbah pada peristiwa Jumat Agung, peristiwa Paskah, di sana dikatakan sengat maut ialah dosa. Artinya sengat maut yang harusnya saudara dan saya terima, itu ditancapkan pada kehidupan, pada tubuh Yesus. Sehingga Yesus menggantikan kita untuk menerima sengat maut itu. Dan akibat dari penebusan itu adalah kita menjadi milik Allah secara utuh. Saudara, inilah dasar bagi kita orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, untuk kita menata kehidupan kita dalam iman kepada Kristus selama kita ada dalam dunia ini. Karena saudara, selama ada di dunia ini kesempatan bagi kita untuk kita menikmati segala karya kebaikan Tuhan. Karena akan ada masanya kita mengakhiri kehidupan kita. Dan orang yang hidupnya selama ia hidup menumpang di dunia ini, menata seluruh kehidupannya, maka ketika ia mengakhiri hidupnya, dia akan tahu kemana dia akan pergi. Bahwa pada satu ketika kita semua akan kembali ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu rumah Bapa di dalam sorga. Saudara, orang yang hidup dengan terus memandang pada apa yang Tuhan sedang sediakan, apa yang Bapa sediakan, orang yang seperti ini akan mengalami sukacita. Dan orang yang bersukacita adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Karena kalau kita baca saudara dalam Galatia 5 ayat 22, di situ dikatakan sukacita adalah buah roh. Buah roh itu buah dari pekerjaan roh yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, karena ini pekerjaan roh, maka sukacita orang percaya itu tidak tergantung pada keadaan apapun. Saudara, Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Dia katakan bersukacitalah senantiasa. Artinya kapanpun, dimanapun, meskipun, walaupun, kendati pun kita masih berhadapan dengan berbagai persoalan dalam dunia ini, Paulus katakan tetaplah bersukacita senantiasa. Saudara, bagian berikutnya dalam ayat yang ke-22 dikatakan,
Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, ayat ini mau meneguhkan setiap kita bahwa orang yang hidup dalam sukacita karena telah mengalami penebusan Kristus, ia akan taat pada kebenaran. Artinya, orang yang taat pada kebenaran itu artinya orang yang punya relasi yang benar dengan Tuhan. Dan akibatnya adalah ketika kita taat pada kebenaran, kita punya relasi yang benar dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, dan kita bersungguh-sungguh dalam hal saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada sebuah perenungan yang lebih dalam. Bahwa hari-hari ini kita semua diuji oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita semua harus berhadapan dengan situasi kehidupan atau situasi yang tidak mudah untuk kita jalani. Ada orang-orang yang sungguh mengalami masa-masa sulit di tengah situasi ini. Mereka harus berjuang dengan kehidupan perekonomian, harus kehilangan pekerjaan, tidak maksimal di dalam melakukan segala sesuatu. Tapi di tengah situasi seperti ini, apakah sukacita Allah itu tetap ada di dalam diri kita, ataukah itu menjadi hilang? Apakah sukacita Allah itu malah semakin melimpah di dalam hidup kita? Karena di tengah situasi seperti ini, kita dapat melihat kuasa Tuhan nyata bagi hidup kita. Apa buktinya, saudara? Kita masih diberikan kesempatan menumpang di dunia ini dengan tujuan agar kita memberitakan kabar baik bagi kehidupan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ketika kita masih diberikan kesempatan hidup dalam kasih karunia ini, mengamalkan kasih persaudaraan artinya kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bagaimana kita hidup dengan mata kasih, mengasihi orang lain, melihat kehidupan orang lain, saling menopang, saling berbagi, hidup saling mendukung satu dengan yang lain, agar semua orang dapat melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita lakukan mulai dengan hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang dapat kita lakukan yang itu mungkin menjadi mujizat bagi orang lain. Tapi itulah hidup orang yang bersukacita. Maka hari ini saudara, mari kita berkomitmen di dalam perjalanan kehidupan kita. Selama aku menumpang di dunia ini, tujuan hidupku hanya satu, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Sehingga ketika kita mengakhiri kehidupan kita, kita akhiri itu dengan sukacita yang kekal. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Dia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus yang menyertai kami senantiasa. Kami bersyukur karena kemurahan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga saat ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan memiliki napas kehidupan, menikmati segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih untuk karya penebusan Kristus yang membebaskan kami dari segala kuasa dosa dan yang mengantar kehidupan kami untuk mengalami anugerah Tuhan. Menjalani proses kehidupan menuju pada kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahkan sekaligus memberikan pembelajaran bagi kami, bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus dari kuasa dosa melalui pengorbanan Kristus, dan kami tetap bersuka cita di dalam segala keadaan yang kami hadapi. Untuk itu Tuhan ajarkan kami agar kebenaran firman Tuhan mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami, sehingga apapun situasi kehidupan yang kami hadapi sampai dengan hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang tetap menyertai kami, melindungi kami, bahkan yang terus memberikan kekuatan bagi kami untuk kami berjalan menapaki hari kehidupan kami. Di pagi hari ini kami menyatukan hati kami ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang terus bergumul di tengah situasi pandemi corona yang sedang terjadi, mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi, mereka yang karena persoalan ini Tuhan tidak dapat melakukan usaha dengan baik dan maksimal. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Maka kami berdoa hari ini ya Tuhan, biarlah kuasa kasih Tuhan mengalir bagi kehidupan jemaat Tuhan secara khusus. Di dalam segala keterbatasan kami, biarlah kami tetap mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga kemurahan kasih Allah itu boleh kami rasakan nyata dalam kehidupan kami, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan juga untuk melihat kehidupan orang lain, mereka yang ada di sekitar kami, melalui hal-hal yang terkecil sekalipun, biarlah apa yang kami lakukan itu menjadi berkat bagi kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan tetap izinkan kami untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua kegiatan yang terjadi secara online dalam kehidupan gerejamu Engkau berkati. Firman Tuhan yang diperdengarkan kami boleh mengerti dengan baik, dan itu menjadi dasar bagi kami untuk kami menjalani hari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tetap berdoa dan bergumul bagi saudara-saudara kami yang lemah dalam tubuh jasmani mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhart, Bapak Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Penatua Robert Hutagalung,
Ibu Rini Oktaviari Rumendar, Saudari Christine Nasya Soisa, dan Bapak Pendeta Thomas Kartomo. Mereka yang sedang berjuang di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka, Bapak jamah mereka dengan kuasa Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang sedang menjalani proses pemulihan dari kesehatannya. Berdoa untuk Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Om Alisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Ibu Linda Simatau, dan Saudara Hans Budi Harja. Tuhan berkati mereka Bapak. Di tengah pergumulan sakit penyakit, biarlah mereka tetap mengimani dan percaya bahwa Engkau tabib yang agung, Engkau sudah menyembuhkan mereka. Iman percaya mereka kepada Tuhan itu membawa mereka pada kesembuhan. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan bagi keluarga yang terus mendukung di dalam semua proses kesembuhan yang dijalani oleh saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan dan bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa untuk Bapak Pendeta Benhard Hanning, Ibu Ulianta Gultom, Bapak Usman Sinaga, Saudari Linda Melawati, Bapak Hasudungan Simamora, Saudara Yosafat Immanuel Raja Gugup, Adik Reno Dimpos Permana. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka boleh menyadari bahwa Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua hal yang baik Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami dengan segala situasi yang terjadi. Mari Tuhan berkati pemimpin kami, agar segala keputusan kebijakan yang mereka ambil, biarlah semuanya untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang terus berjuang untuk meredakan pandemi corona ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu hidup di dalam ketaatan, menuruti segala apa yang diperintahkan bagi kami, sehingga kami pun memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa masyarakat di mana kami ada. Dan kami boleh menikmati kehidupan yang indah ketika segala sesuatunya telah diselesaikan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang juga melakukan segala kegiatan, menolong, bahkan ambil bagian di dalam segala hal yang terjadi bencana di tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Bahkan biarlah pemberitaan firman Tuhan menguatkan setiap umat Tuhan, bahwa ada sukacita di balik penderitaan, ada sukacita di balik penebusan yang Allah buat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Di atas semua permohonan ini ampuni kami Tuhan. Kalau di dalam kami menjalani hidup ini ada persungutan, ada hal-hal yang kami katakan, kami pikirkan, bahkan yang kami lakukan tidak berkenan, Tuhan ampuni kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Persembahan bisa menggunakan QR maupun rekening koran yang tertera pada layar TV Anda. Sementara itu kita menyanyi PKJ 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu.
Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau beriman, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini jadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk warta minggu ini. Kegiatan sepekan berlangsung seperti biasa, hanya sekarang menggunakan Zoom atau media lain. Ibadah sekolah minggu melalui YouTube, dan mohon agar orang tua mendampingi adik-adik yang dimulai pukul 8 pagi. Jumlah yang mengisi komen di YouTube untuk ibadah minggu lalu sebanyak 124 orang. Diharapkan jemaat untuk mengisi komen setelah ibadah ini berakhir. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Pendeta Bernard Haning, Ibu Ulianta Gultom, Bapak Usman Sinaga, Saudari Linda Melawati, Bapak Hasudungan Simamora, Saudara Yosafat Immanuel Raja Gugup, dan Adik Reno Dimpos Permana. Hadiah firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita mengakhiri ibadah kita naikkan pujian dari PKJ 216 bait 1 dan 2, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya
dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat. Tuhan Yesus memberkati.